Siapa yang meninggal? Itu Naruto meninggal. Ya, dengar beritanya nggak? Naruto meninggal? Naruto meninggal, ada yang sampai nangis. Yang bener kamu teh. Iya bener. Paingan si Osin kemarin ngajak tampil. Jadi ke Osin. Kalau Osin tuh beda cerita. Oh beda. Oh, ini kan belum makan apa anaknya sampai jualan baju-baju, kasihan. Oh, Kita iya. beliin aja lah. Baik, Anda riak sekali Iya. ya. Ria Bagilah. gembira. Riang, Iya. riang. Pas dibuka, aduh, pantesan murah. Karena Potongannya tuh salah. Jadi di punggungnya tuh ada susu sapi gitu. Susu sapinya nongol di punggung, buntut di sini. hai teman-teman, senang banget malam hari ini bakal membahas sebuah video kembali dengan seseorang yang luar biasa sekali. Ruang tamu IUC is back ya. Kira-kira siapakah tamu spesial malam hari ini? Karena beliau ini adalah seorang yang banyak sekali talentanya. Bisa disebut multi talenta. Siapakah dia? Langsung aja kita panggil Kang Budi Dalton. Alhamdulillah baik. Jaga jarak. Oh iya benar. Sosial. Social distancing. Atau mungkin Babe di sini aku di atap ya. Jangan, gue senang kene baik. Oh iya oke siap. Baik. Anda ini multi talenta sekali loh. Kata Iksan Scoopy itu multi talentan. Pak Iksan Skutet. Iya, multi talentan. Bukan multi apa tadi? Talenta. Bukan, karena terpaksa. Oh iya. Jadi buat teman-teman semuanya, sebelum kita lanjutkan obrolan seru ini, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa di subscribe YouTube channelnya Babe. Adbrand. Nah Adbrand udah lama banget sih itu nggak ada. Sekarang subscribe. Nah ya, jadi nanti ada YouTube channel Budi Dalton di bawah ini. Cering, jangan lupa di subscribe. Ini nomor rekening ada di bawah. Kan YouTube channel lain rekening. Nanti ada di sini. Oh iya benar, gitu ya. Baiklah, malam hari ini setelah 1978 purnama akhirnya bisa berjumpa dengan Anda. Selama itu ya? Selama itu. Kemana aja ya saya sebentar? Hati. Oh ya, kebetulan. Apa maksudnya Pak? Sibuk. Oh sibuk. Sibuk saya. Bukan sibuk, kan pandemi. Oh iya benar. Jadi di rumah. Di rumah aja. Ngajar di rumah. Siap. Oh apalagi, semua kegiatan di rumah. Benar. Itu. Karena memang kan kita harus jaga jarak. Itu makanya. Jawab lancar ya Pak. 1000 berapa? 1978. Purnama. Purnama. Saya nggak kehitung tuh. Nanti saya ingat-ingat ya. Iya. Oke. Babe nih kan sibuknya minta ampun ya. Bukan. Karena apa lagi? Untuk menghidupi anak istri. Oh iya. Bekerja gitu. Karena kan seorang Budi Dalton ini juga kepala rumah tangga. Iya. Iya kan? Penting banget itu. Penting. Nah, Oke. malam hari ini mumpung kita sudah bersua buat para netizen semuanya dan biar kalian gak penasaran, kita langsung bedah semua informasi tentang Budi Dalton. Ya. Bedah. Bedah. Oke. Lain operasi ya, bedah. Bedah balong ada lagi. Bedah balon apa Pak? Mohon maaf. Bukan balon atau siapa? Oh, bukan balon, apa? Bedah? Balong itu balong. Oh, balon. Balong teh kolam. Oh, bedah kolam. Iya. Oh, kan maaf saya ini kan Panen orang itu teh. Jawis. Jadi kan rada roaming kalau bahasa Oh, Sunda. oke. Gitu. Pati. Yes, Oke. bener ya. Nah, kebetulan kemarin-kemarin itu banyak penasaran sama seorang Budi Dalton. Oke. Orang mah ya sibuk sama kerjaan, terus sibuk sama apa namanya acara, sibuk sama rumah tangga, sibuk sama politik, iya nggak sih Pak? Kan pilkada bersamaan atau apa tuh? Iya benar itu. Saya? Iya. Oh saya emang enggak, orang melu-melu. Oh enggak ya? Saya cuman kalau ada momen politik seperti ini, saya itu cuman menjual air doa. Air barokah. Para calon itu datang ke saya minta air barokah. Gitu. Iya. Anda berarti mujarab ya? Sebetulnya enggak, itu pengobat halab-hab kalau di Sunda. Mengobati haus. Itu aja. Tidak pengaruh sebenarnya, mau diminum mau enggak. Gitu. Bapak pernah dibedil angin jarak dekat nggak Pak? Belum. Oh belum ya? Jarak jauh juga enggak kena waktu itu. Iya. Mau dicoba Pak sama saya Pak? Jangan. Gemes sekali. Nah ya kan yang bikin penasaran lagi adalah tampilan beliau ini sangat unik. Tampilan? Iya.
penampilan di setiap acara, di setiap pertemuan, di setiap perjumpaan itu selalu unik dan nyentrik. Sebenarnya Anda itu mengadopsi gaya-gaya yang gimana sih? Apa ini fashion? Fashion. Loh, kalau saya unik itu karena pesanan dari yang punya barang. Saya sih pakai aja. Bapak banyak di endorse ya? Enggak. Ih, Bapak ini pengen gratisan jangan-jangan. Saya memang dari dulu bukan ini. Saya seneng lihat yang apa ya? Nih kayak gini ya. Barang-barang yang memang jarang dipakai. Atau agak sulit untuk didapatkan. Mahal ataupun murah itu relatif. Jadi kalau dari dulu disebut koleksi, bukan koleksi sih, cuman seneng aja gitu ya. Ambil. Nggak kerasa kan jadi banyak lah gitu ya. Banyak banget nggak, tapi ada gitu. Nah sayang kalau nggak dipakai. Jadi kalau saya pakai hari ini, besok yang ini, besok yang ini, seolah-olah saya itu banyak. Padahal segitu-gitunya. Ganti bawahnya, atasnya apa, ganti atasnya, bawahnya apa. Biasanya yang luaran ini sama itu aja, tapi dalam gonta ganti. Kadang-kadang dalam nggak ganti, luar. Dalam juga kalau orang bilang kan ada side A, side B. Oh kalau saya mah side A, side B. Kadang-kadang side C, side D dibalikin lagi yang belakang ke depan. Pengen dicoba aja semua, eksplorasi, biar beda gitu. Itu para netizen yang nonton nanti gitu. pasti bertanya-tanya daleman karena tuh luas artinya ya. Ada ini kaos daleman. Underwear. Nah, underwear. Oke. Ya. Oh jadi gitu. Tapi ada tema-tema tertentu nggak? Di Dalton kalau berpakaian misalnya apa gitu, cowboy atau tema itu mungkin orang lain yang nantinya ini kayak apa. Kalau saya sih enggak, yang ada misalnya ada denims gitu ya di rumah. Pakai denims sekarang. Pakai jaketnya apa ya, pakai kulit kebetulan kalau lagi musim gini. Terus orang yang bilang si Budi kayak siapa gitu. Kalau saya sih nggak tahu. Karena kan referensi film misalnya, saya nggak pernah nonton. Jadi saya sebetulnya agak kurang referensi. Anda nggak pernah nonton film tapi sering baca komik mungkin? Komik dulu kadang-kadang. Itu pun si buta dari gua Hansip sama. Pak, sejak kapan hantu jadi Hansip? Oh iya. Hantu. Saya jarang baca komik yang kayak orang-orang tuh apa? Avatar. Oh iya benar. Dragon Ball. Iya benar. One Piece, anjing One Piece. Iya. Saya nggak kurang ikuti. Baru aja yang meninggal kemarin. Siapa? Kemarin Naruto. Siapa yang meninggal? Itu Naruto meninggal. Ya, dengar beritanya nggak? Naruto meninggal? Naruto meninggal, ada yang sampai nangis. Yang bener kamu teh? Iya benar. Paingan si Osin kemarin ngajak tampil. Jadi ke Osin. Kalau Osin tuh beda cerita. Oh beda. Ini Naruto itu yang dari Jepang Naruto, itu ya? kalau nggak salah. Ya udah dari Taiwan. kita saling doakan lah. Iya semoga mereka dia husnul khotimah ya. Ya Naruto. Toh aduh. Mati Pak. Kasiannya masih muda padahal. Itu padahal. Mungkin Bapak pernah ngebaca Bobo. Oh iya. Bobo pernah ya? Kalau majalah Indonesia iya pasti Bobo. Udah Bobo. San Wawa. Majalah Hai zaman dulu ya. Oh iya benar. Ada apa lagi ya, Gadis atau apalah banyak baca kalau itu. Tapi kalau yang spesifik tadi komik. Terus kita niru gayanya apa itu agak jarang. Tapi kebetulan katanya barang-barang yang saya koleksi, yang saya punya kadang-kadang mirip si A, mirip si B, itu kayak kata orang, sayanya sih enggak. Kalau saya sih cuman beli aja, kan saya orangnya kebanyakan duit ya. Jadi kayak gini bayar aja gitu. Anda sombong ya kayaknya. Enggak. Sombong. Ini kasihan kan orang usaha. Ya. Jualan mereka kan butuh uang. Saya banyak uang, kasih aja. Ini kan yang usaha gini, aduh kasihan. Istrinya kan belum makan, apa anaknya sampai jualan baju kasihan. Kita beliin aja lah. Baik, Anda riak sekali Iya. ya. Ria Bagilah. gembira. Riang. Iya. Bagilah sama saya tuh, duitnya banyak banget. Saya ada tuh kebetulan Apa Pak? cupnya B. Itu lain duit Pak. Bukan itu juga tutup teko maksudnya. Siapa tahu butuh. Bapak dikira saya menjual teh poci. Jangan dong Pak. Oke. Jadi nggak ada ini Pak, nggak ada apa namanya, misalnya ada seseorang yang memang diidolain banget, akhirnya diadopsi ke fashion. Kalau diidolain nggak, tapi sesuai kebutuhan dengan hobi. Misalnya karena dulu hobinya bermotor, saya sesuaikan dengan pakaian yang apa pakaian yang nyaman untuk bermotor.
Makanya kalau jaket kulit, wah gaya, bukan supaya nggak masuk angin. Terus kenapa jeans? Karena itu yang paling simpel kayaknya ya untuk dipakai. Terus dia kalau kotor cucinya cuman cek 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 di apa tuh, digantung aja kering. Sesimpel itu. Tapi kalau ngomong tadi hobi, ini saya suka juga nih. Kadang-kadang saya pernah terinspirasi lihat tentara-tentara Amerika gitu. Oke. Film apa tuh? Kayak film-film perang Vietnam kayak gitu ya, kayak gini. Nah, kalau itu mungkin hobi itu tertarik gitu. Makanya kan lihat, oh tertarik, cuman katanya sih kan mahal kayak gitu. Akhirnya saya jadi tentara aja dulu teh, dapatlah pembagian. Setelah dibagi seragam saya keluar lagi. Udah dapat baju. Itu caranya ya Pak ya. Gitu. Itu bisa ditiru sih. Silakan. Gila lagi ya. Baik ya. Oh ternyata seperti itu ceritanya. Harus diakali. Harus diakali. Benar. Kalau kita menginginkan sesuatu, tapi kan kadang-kadang apa tuh fashion ya, mahal. Gimana caranya? Kayak dulu jaket kulit, Ya. katanya harganya juta. Aduh, saya uang dari mana? Itu cerita zaman pertama kali punya jaket kulit. Tiba-tiba jaket itu ada yang murah, cuman 125.000 itu jaket kulit. Murah banget. Saya bayar langsung tanpa ini, pokoknya kirimin cash. Oh. Oh, jauh kan dikirim sama dia di pos. Pas dibuka, aduh, pantesan murah. Karena Potongannya tuh salah. Jadi di punggungnya tuh ada susu sapi gitu. Susu sapinya nongol di punggung, buntut di sini. Oh, pantesan murah. karena kan jaket kulit. Kan ternyata kulit sapi. masih ada yang Susah jadi mau nempelin gambar di punggung tuh karena ada susu sapi namplok gitu. Oh. Pantesan murah. Pantesan murah ya. Mm-mm. Untung Bapak bayarnya cash. Coba kalau Cash, bayar mundur. cash. Udah Mamat Sadai. Saya pernah juga dapat akhirnya dulu jaket kulit juga sama yang nggak mahal, cuma 200.000. 200.000. Waktu saya pakai di sininya masih ada nempel kupon. Oh, ini kulitnya bekas kurban. Iya. Pantesan murah. 200.000 aja. Gitu. Bapak. Oke, baik ya. Nah, terus ini ngobrolin tentang hobi-hobi yang tadi udah disampaikan. Kenapa harus memotoran sih gitu? Nggak hobi masak gitu. Emang harus motor kalau cowok. Weh, zaman Kan bisa cowok teh jangan memotoran juga, jangan memotoran aja kan bisa memek kapan. Selain memotoran bisa memek kapan. gimana? Selain memotoran bisa memek kapan. Nggak bagus tuh memek kakapalan gitu teh. Dia harus pakai Kapan? Memek kapan? Oh, Make up. make up. Oh, Iya. gitu. Saya enggak tuh masa cowok pakai make up. Ya makan Jadi itu dulu ya. Tahun 85, 1985. Itu di Bandung ada FFI. Festival Film Indonesia. Nah, saya ingat pembukaannya tuh di Gedung Sate itu apa jalan Diponegoro ya. ya. Itu ada sekelompok motor. Motornya motor-motor tua. Ini apa? Saya bilang saya SMP waktu itu. Pokoknya semenjak itu tiap malam mimpiin motor itu aneh. Nah, saya ngomong ke bapak saya, tahu nggak sih motor yang kayak begini. Kata bapak saya, aki maneh boga cenah. Kakek saya punya. Main ke rumah kakek, bener ada. Udah nggak dipakai, udah nggak apapun gitu. Saya bawa ke rumah terus cari orang yang bisa memperbaiki itu. Jadi kenapa motor? Karena saya pernah lihat ini motor agak aneh bentuknya dibanding yang lain gitu. Mereka rombongan gitu ya, padahal itu lagi pembukaan festival film. Di belakang karena Enggak. Justru karena nggak ada yang bawa itu. Goib kayaknya. Oke. Motornya tuh Harley si anak David. Pak, sejak kapan Harley Davidson? Davidson, Iya, anak David. si anak David itu. Itu motor-motor tua. Motor-motor tua. Oh. Dari situ aja jadi hobi nyari motor yang jarang dipakai orang. Yang tua maksudnya. Zaman itu masih murah. Saya beli Harley 1.250.000. Oke. Harganya kalau harga zaman enggak 87 itu 88 87. Segitu kurang lebih. Kalau sekarang nggak tahu berapa, 400 500 mungkin. Oh, itu terjawab kenapa motor sudah terjawab ya. Iya. Sekarang berikutnya kalau kenapa ini batu akik? Anda ngefans sama Tesi? Bukan pertanyaannya kenapa ini batu akik. Kemarin saya coba batu bata, berat. Iya. Iya juga sih. Ih, gemes gue. Bener. Akhirnya udah aja ini. Iya kenapa ini kok gede-gede sengaja pamer? Bukan pamer. Terus. Ini ada manfaatnya. Aduh, manfaatnya.
yang Khasiat, ini khasiat. khasiat atau ini untuk disayang atasan. Kalau ini untuk disayang bawahan. Oh, Atasan bawahan. bawahan. Iya. Ini kebanyakan celana, sepatu, kaos kaki ya. Sayang sama saya. Kalau ini baju, jaket, topi, atasan aja pokoknya yang ini. Ini bawahan. Itu fashion masih. Fashion. Gitu. Jadi Ya. penerawangan saya kirain itu Anda percaya sama yang mistis. Jadi nanti atasan yang pejabat-pejabat apa itu ke situ, Pak. Oh, bukan ya. Bukan. Kalau ini ada energinya, iya. Karena dia dulunya ada di dalam tanah. Ya. Pasti ada energi. Betul. Tapi kalau ini untuk menyayangi bawahan atau atasan, itu hanya sugesti. Bohong itu menurut saya. Nggak tahu menurut orang. Itu. Tapi yang jelas sebenarnya yang ini sih. Ini walaupun kecil. Kecil ya. Ini tapi malu nanti pada tahu netizen. Ini apa, hijau Garut? Nggak. Ini ruby disebutnya. Oh, ruby. Ini mah benar. Ini buat dikejar-kejar cewek. Serius? Eh, Kang Budi Dalton, aku bilang ini sama Teva. tahu dulu caranya nggak? Oh, Ini saat tiup lemparin das ke si cewek itu. Pasti dikejar-kejar nanti. oh lah iya. Kadang-kadang sama satpam ngejar-ngejarnya. Oh iya benar-benar. Oh gak jadi berarti. Gitu ternyata iya juga deh. Ini Iya. mahal lo ruby lo, Be. Masa Iya. berani berapa? Mahal ini sama aku sini cash 1 juta boleh deh. Mana? Sama aku 1 juta Ini. cash. Ini cara mendapatkannya ya susah ini. Oh. Di guha apa ya waktu itu? Guha Hairo. Guha Hairo waktu itu saya Sejak kapan ada gua? Ayo. ada di Dago, Ada. di Dago. Iya gitu. Ya, Setahu aku. Hairo. Gak ada. Ya ini mah beli nih tukang biasa, nih tukang di Bali Ini mahal loh tapi lo ruby ini. Mungkin bisa katanya. segitulah pokoknya. Katanya gitu. Kemarin ini juga kan ruby. Kan ini fashion ya. Iya. Ya bukan sombong lah. Ini juga pernah ada yang mau nuker dengan rumah ini. Rumah Barbie. Pak, dulu serius. Rumah yang mewah. Oh, bukan rumah Barbie yang di pinggir jalan sana. Oh. Ya sayanya nggak mau. Iya, karena ini kan Bukan. sesuatu. Oh enggak, bukan itu. Terus apa berarti? Si rumah Barbie-nya nggak ada IMB-nya. Takut ditangkap lagi nanti. Mendirikan bangunan. Oh. Nggak Dan kan jadi. rumah Barbie bukan rumah beneran. Itu Pak di giginya ada batunya juga. Batu. Itu Emas putih. emas putih Pak. Ih, sumpah Anda ya luar biasa ya. Masa batu, emas Kira putih. itu batu. Emas putih ya. Emas putih dong. Kirain tadi. Biar apa Pak itu? Ah enggak, ini bolong aja kalau nggak pakai ini. Giginya udah kecil. Oh gitu. Sengaja dipakai ini. Dikasih biar itu. Kan tadinya mau pakai apa tuh? Gigi gendang, gigi starter. Land Rover kegedean kan. Ah udah aja pakai gigi ini. Gitu. Oh iya. Kenapa sih Kang Budi Dalton ini bikin aku ketawa terus ya? Masa? Ada seninya atau gimana? Ah nggak ada, biasa aja. Nggak Ada ada. seni atau ada belajarnya atau ada kursus? Nggak ada, nggak ada. Cuman mungkin dari pengalaman aja. Satu, kedua salah sendiri kamu kenapa ketawa terus? Dan saya mah nggak ngajak ketawa. Ih, Kang Budi soalnya ngomongnya yang itu bodor-bodor teh ya. Ya sebagai saya yang anak rantau dari Jawa ke Sunda ini kan sambil belajar gitu kan. Dari Jawa ke Sunda rantau pakai kereta juga sampai atuh. Belajar bahasa maksudnya. Oh. Gitu. Pati. Pati, Timur apa Jawa Tengah? Jawa Tengah. Dekat atuh. Iya sih. Berapa jam pakai kereta? 9 jam. Kereta. 8. Kereta. Kereta. Ya dekat atuh, bukan rantau itu mah. Ya lumayan kan Pak. Kita masih tinggal di pulau yang sama namanya Iya. Pulau Jawa. Betul. Ya kan? Benar. Iya. Cuman kan kadang ada beberapa perbedaan. Oh ternyata begini gitu. Emang kalau Kamu waktu awal ke Bandung nih dulu, itu nggak capek tuh gendong-gendong bakul jamu gitu ke keliling kemana? enggak, Oh enggak. enggak dong. Oh, bukan. 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 Emang di Jawa itu banyak sih penjual jamu apa segala macam. Tapi kamu enggak? Aku bukan. Oh, iya. Salah, mungkin itu Mbak Ayu yang satu lagi, bukan yang saya. Oh.
Terus kenapa kamu memilih pakaian itu kebaya gini misalnya? Mohon maaf Pak, ini bukan kebaya. Bukan ya? Bukan dong, ini kan tahu sendiri tuh belakangnya tuh. Ya. Roadmaster, wis Mickey Mouse. Oh iya. Bukan kebaya ya? Bukan, Oke. ini adalah work shirt. Wow, Work shirt. Jadi ini adalah kemeja yang bisa bekerja. sing bener kayak. Iya, work bekerja, shirt kemeja. Jadi kemeja ini Kemeja untuk bekerja, kamu masa kemeja ya kan bisa dengan kemeja bekerja? ini saya bisa bekerja kayak hari ini Pak. Iya bekerjanya kemana? Kalau kemeja paling cuma nulis aja. Kita duduk di meja, mau kemana? Ke meja. Masa ke meja? Ke tempat kerja atuh. Oh iya sih. Oh iya bener juga. Ah. Kalau kerja itu harus langsung ke lapangan, jangan ke meja. Oh iya, dari Gitu. siapa yang menciptakan ini namanya kemeja? Simbo Sulastri apa ya? Lupa aku. Mas Lasri mungkin. Coba. Apa ijem kan? Gitu ya. Oh jadi ternyata itu kalau di Sunda itu ya Pak ya, Ah. berbodorannya ada teknik tertentu nggak sih Pak? Mungkin ada ya. Kalau Tapi- menurut Kang Budi, berbodoran Sunda. Oh kalau para komedian saya pikir mereka pasti punya trik apa ya, menghibur atau apa. Iya. Pasti ada lah, ada ilmunya tuh. Kalau saya sih kan karena bukan komedian. Tapi mungkin kalau saya bicara mungkin mengundang orang tertawa, ya salah sendiri. Kenapa ketawa? Oh. Kalau sayanya sih emang begini aja. Ada nggak yang pernah belajar ke Kang Budi Dalton? Mengasah itu. Oh, enggak ada. Enggak Mengasah ada. improvisasi. Enggak ada. Yang ngobrol aja lah, enggak ada yang belajar. Oh, jadi Nggak itu ada. mah datang dengan sendirinya ya. Sendirinya aja dan dari dulu juga begini saya. Soalnya kata ibu saya sih pas saya lahir, baru berat lahir aja itu yang pada besuk tuh ngetawain saya. Cina. Katanya gitu dari semenjak lahir udah diketawain saya mah. Oh. Gitu. Jangan Anda lahir dari ini. What? Mungkin. Bukan dari dilahirkan. Oh gitu ya, Kang Budi ini unik banget loh. Udah mah dia bukan dosen lagi, di atasnya dosen. Bapak dekan. Enggak lah, saya dosen. Cuman ada jabatan struktural jadi wakil dekan, wakilnya. Tuh, wakil dekan, public figure, budayawan, seniman, musisi. Gaji Anda double-double ya Pak? Triple dong gimana sih? Ini lebih Masa dari double? 3. Lebih, Iya. wakeh temen. Saya sampai bingung cara buangin uang tuh gimana. Aduh, ini berapa toko mau dijual? Lama-lama Anda jadi sombong dan ria ya. Bapak nih, Ya, coba kasih tahu ke para netizen nih. Nah. Gimana cara mengasah keterampilan supaya tidak males dan tidak lomba gaya? sebetulnya kalau saya tuh belajar cuma satu. Karena dulu saya ada seseorang, dia mengingatkan saya, kuncinya untuk bisa membuka wawasan itu satu sebenarnya. Apa? Harus belajar mendengar. Kalau kita membaca nih ya, kadang-kadang kita lupa apa yang kita baca segini kok bacaannya. Tapi kalau mendengar itu berkaitan dengan apa secara fisik manusia ya, itu akan diingat terus. Jadi makanya kalau ada yang ngomong saya diem, itu mendengar, coba mendengar apapun. Kalau lagi malam-malam sendiri juga kayak gini gitu. Ngedengerin suara air. Oh, ini di genteng atau di seng atau di apa? Pernah nggak kamu nyoba untuk membedakan itu? Tiba-tiba di belakang sana kedengeran suara jangkrik. Lama-lama kalau lagi malam sepi banget, kadang-kadang kamu bisa mendengarkan tetangga gitu. Oh, itu lagi ngobrol apa ya? Sampai sesensitif itu. Tapi bukan berarti mengasah sensitivitasnya bukan. Iya. Tapi ilmu yang sedang orang omongin itu selalu saya dengar. Kalau ada televisi gitu biarin kita ngobrol, tapi saya coba untuk dengar itu apa ya. Oh, berita ini saya udah tahu, udah nggak perlu denger lagi. Siapa tahu di kanan ada berita yang baru gitu. Jadi poinnya adalah belajar untuk mendengar. Belajar untuk mendengar. Dengarkan setan, Jek. Nah, misalnya itu didengerin. Gitu. Bener ya, itu bener banget. Itu. Terus kalau ngomongin saran dan kritik nih, menurut Kang Budi Dalton, kita tuh sebaiknya harus gimana? Kalau menurut saya sih karena zaman terus berganti. Kata orang sekarang itu zamannya media sosial. Tapi kalau pemahaman saya dengan ini tuh bukan media sosial, sebetulnya media antisosial. Kita ini malah nggak pernah ketemu dengan orang, gitu kan ya? Cuman lewat ini gitu ya. Iya, Sehingga kita tidak pernah
tahu gestur seseorang itu seperti apa. Kadang-kadang intonasi orang bicara itu ini marah atau apa. Kadang-kadang tidak ada intonasinya, kita jadi salah tangkap. Nah maka dari itu bijak-bijaklah bagi orang-orang yang memakai media sosial. Karena dengan mudah kita bisa dipermainkan juga oleh orang-orang yang berniat gitu ya. Berniat untuk membangkitkan emosi kita lewat tulisan, lewat apa, padahal nggak perlu ditanggapi dulu. Siapa tahu sebetulnya maksudnya bukan seperti itu. Hati-hatilah dan bijak memakai media sosial. Nah, Iya. jadi jangan langsung sensitif atau gimana dulu Oh, ya, oh. harus disaring dulu. Ya, betul. Tuh, karena orang tuh kadang suka menarik kesimpulan yang negatif dulu kalau dikasih saran atau kritik. Ya, apalagi kalau di media sosial tuh kalau kita beli barang misalnya, Ya. kan suka ada jual apa-apa. Kemarin ini saya baru beli anjing, Oke. anjing Dalmatian itu. Wah serius Pak? Bener, yang putih hitam Iya, belak. iya. Belinya di online, kan kita nggak pernah tahu wujudnya seperti apa. Pas datang ke rumah bagus dia. 2 minggu kemudian kan kita mandiin, hilang itemnya. Ternyata areng pakai areng. Jadi ketipu. Hati-hati gitu Iya, ya. iya, iya, Nah, itu benar-benar, harus benar. hati-hati di Oh, online. jadi dibilangnya Dalmatian nyata enggak. Itu yang tolong si menjualnya tak Babe yang gak lihat dulu. Ya kan nggak bisa dilihat online. Namanya online. Susah. Oke baik. Terus ya kalau kita ngobrolin orang yang lewat tiba-tiba lihat gitu ya. Apa? Baju Afghanistan ada nggak ya di sini? Mau yang Zimbabwe. Jim. Harto. Coba. Ini siapa sih? Oh ini Bang Saswi. Ini Oh. Kang Budi Dalton kenalin. Sini. Jadi gimana? Nih kan denger-denger Mang Saswi itu dulu waktu muda suka berpakaiannya, hobi. Pak mohon maaf Kak, kan saya ikut ngomong juga Pak. Oh, Kenapa Oh ini lagi. Kamu bukan saya yang lagi wawancara. Oh ya. Jangan lupa ya Saswi Channel ya, subscribe ya. Nitip. Pak. Coba posisi ini. Sudah kembali ke ini. Oh, gimana ini nggak ada security gimana? Bapak kenapa? Gimana? Di Sahabat Pena dulu. Oh, dekat ya. Dapat surat. Oh, jauhan udah sahabat pena ya. Aduh, alhamdulillah ini hari ini banyak beberapa pencerahan. Tadi bagian akhir-akhir pencerahan juga nih karena kan Ya. mungkin banyak orang nggak tahu gitu ya. Terus satu lagi nih Kang Bujarno yang pengen saya tanyain sebagai public figure, entertain, segala macam gitu kan. Banyak bisa defense apa orang-orang di sekitar. Yang dilakukan apa sih? Sebenarnya gini, saya tidak apa ya. Mereka itu mungkin suka atau kadang-kadang mengidolakan atau mungkin juga benci. Ada macam-macam ya orang itu Oke. haknya, tapi siapapun mereka menurut saya harus kita akomodir selama kita waktunya ada. Misalnya mereka kan suka nanya apa ya, kalau memang punya waktu ya kita menjawab, menyapa mereka. Kadang-kadang ada yang suka minta foto. Oke. Jadi alangkah baiknya teman-teman juga kalau mungkin katanya tanda kutip ada fans, ada orang di sekitarnya lah yang suka. Jadi kemana-mana kita bagusnya bawa pas foto karena kebanyakan orang minta foto dengan kita. Pak, Iya juga. Pak minta foto, jadi kita tinggal kasih. minta foto tuh masih foto langsung. Mana kita kasih pas foto, Bapak nih. Oh foto langsung. Foto langsung, Oh, iya. minta foto masih normal lah ya. Iya. Minta pasangan ada yang pernah nggak Pak? Pasangan. Kang Budi, minta dong cariin pasangan atau naon. Aduh, belum ada. Belum ada. Belum. Minta duit. Minta uang, bukan minta uang tapi sumbangan charity Oh. gitu. Sosial lah. Hmm. Gitu ya, kadang-kadang ikutan. Kadang-kadang ya. Ada yang lebih parah lagi nggak melakukan apa gitu ke Kang Budi Dalton? Pernah diapain gitu? Sama Fans atau orang-orang di luar sekitar? sebetulnya yang negatif nggak ada yang belum, dan yang terlalu positif banget apa tuh bener-bener fans Iya. juga, nah, biasa-biasa aja. Selama memang mungkin kitanya menjawabnya normatif juga. Makanya mungkin kan penasaran mereka ya nanya-nanya, kitanya nggak jawab bisa sombong,
bisa disangka jual mahal atau apapun. Makanya susah mungkin saya menyempatkan waktu itu bisa dijawab. Oke, baiklah ya. Kemudian nanti mungkin nextnya kita pengen silaturahmi ke rumah kamu. Oke. Gitu ya. Yuk, Bisa ditunggu. melihat barang-barang koleksinya gitu lebih lengkap lagi gitu ya. Jadi malam hari ini obrolan yang tadi semoga jadi mengobati rasa penasaran kalian gitu Oke. kan. Kasih dong kamu di tahun sekarang apa yang harus dilakukan buat anak-anak muda zaman now di era pandemi ini. Oh, kalau menurut saya pandemik itu bukan menjadi halangan untuk berbuat kreatif. Karena menurut saya kreativitas itu salah satu cerminan dari nilai-nilai kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Artinya gini, kalau kita ini budayanya tinggi, bukan berarti kita harus kembali pakai kebaya tadi, Ya. bukan itu. Tapi ada spirit-spirit kreatif kalau zaman sekarang ini. Kita harus tetap kreatif aja, walaupun itu pandemi. Apapun pekerjaan. Baiklah, setuju kalau gitu. Berarti benar kan kalau kata orang Sunda mah, jangan banyak gaya atau loba gaya, tapi harus ada karya. Karya. Itu yang paling penting. Baiklah, Kang Jatan, terima kasih atas waktunya Sama-sama. buat video sekejap malam hari ini. Jangan lupa buat kalian subscribe ya di Ari IC sama YouTube channel Budidal. Oh, proyek Budidal. Nah, gitu. Wush. Subscribe ya. Subscribe. Jadi tunggu. And Prime. Didik Pak, kok Anda udah lama dong gitu ya. Tunggu video-video berikutnya. Terima kasih. Sama-sama. Sampai ketemu lagi.